Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hari ini siapa yang presentasi ya? Mas Hadar, Pak. Mas siapa? Mas Hadar sah, Pak. Oh, langsung aja Mas, monggo. Silakan presentasi, Mas Hadar. Jadi ganti presentasi atau enggak nih? Mas Hadar bisa dengar suara saya? Halo, halo. Bentar. Ya, Mas. Silakan presentasi, Mas. Ya Mas, langsung aja. Untuk judul yang saya minta gimana nih? Kalau saya lihat di Telegram masih belum ada yang nulis ini. Nggak mau lulus cepat ya kalian? Mau, Pak. Lebih baik dari sekarang persiapannya. Kalau semester 8 baru bikinkan judul. Kalau bisa 3 tahun setengah kan lebih baik. Kalau lulusnya kurang dari 4 tahun kan lebih baik. Tapi ya memang nggak bisa santai. Kalau mau di atas 4 tahun ya santai aja. Saya nanya ke Ibu Wilda, Pak, katanya Nah, di semester 7 baru bisa ngajukan judul. iya itu kan ke dospemnya. Ini kan ke saya aja dulu. Saya kan mau bantu, tapi kalau kalian nggak mau dibantu ya sudah. Tunggu semester 7. Mas Hadar suaranya nggak terdengar. Bisa nggak presentasi, Mas Hadar? Bisa Mbak. Tapi saya bisa minta tolong kan Mbak? Eh, PPT-nya kirim aja kalau mau saya share screen. Oh ya.
Pak, kita UTS-nya kapan Pak? Sudah ada apa? Sudah ada edarannya belum? Belum ada sih Pak. Cuman sebagian maksudnya ada dosen yang mengajukan UTS dan Pak. Apa? Sudah ada yang UTS gitu dosennya. Iya Pak. Atau sesuai edaran aja Kak Pak UTS-nya? Kita pertemuan keberapa sudah? Oh, Oh, sorry mbak, salah mbak. Mas Kodar lagi di mana emang? ya Mas. Lagi di kerjaan pak. Oh, Bentar dulu. nggak ada anu kah di sana? Nggak ada bawa laptop kah? Nggak boleh pak, kerjaan boleh tuh pak. Nah, di kerja emang kerjanya di mana sih? Kerjaan saya di PAM, Oh, di PDAM. bagian prosesnya pak. PDAM. Iya. Nggak ada laptop kah? Nggak ada komputer kah di sana? Nah, nggak boleh pak, nggak boleh bawa soalnya saya kan kerja di anu nih Pertamina. Pertamina. Di Saya tadi bagian- nggak ada PDAM. Ya, tingkatannya PHM pak. Oh, PHM. Nggak, di kantor nggak ada kah? Di kantornya, di kantor sana nggak ada. Nggak ada pak. Soalnya saya satpam aja pak. Hmm, Sudah terlihat Kak PT-nya Mas? terlihat, terlihat jelas. Nggak salah kan nih mbak? Yang ini kah? Yang biaya tenaga kerja langsung ini? Beda mata kuliah kali. Kadang sih PT-nya ke saya ini Mas. Oh iya, iya salah tadi maaf mbak. Iya, Mas ada soalnya kirimnya ini. Harusnya kan lain. Kirim aja Apa lagi ya? Mas. Penggunaan rumusan akuntansi dasar kah? Bagaimana? Enggak, salah tadi. Pengguna rumusan akuntansi dasar kah? Iya. Iya Mas, silakan kirim. Mata kuliah apa nih yang dikirim? Kayaknya yang ini Pak. Mata kuliahnya Pak Kahar. Nah, ayo. Mas Kader sih salah kirim. Keluar Mbak Cicinya. Nah, masuk Maaf lagi. pak, Di daerah mana Mas Kader? Ditempatkan di daerah mana? di daerah Andil 2 Muara Jawa pak. Mantap. Rame ke situ. Lumayan pak. Ya masih perkampungan sih. Ya rame-rame anu pak. Ya rame-rame ya daerah pedesaan gitu pak. Tapi segar ya. Mm-mm. Oke. Piye iki? Mbak Cici. Belum nemu. Ya Pak, ini Pak. Saya share screen kan materinya. Berarti kita sudah
6 pertemuan sama yang waktu itu yang perkenalan itu berarti 7 Pak kita Pak. Oh 7, ya harusnya minggu depan itu UTS sudah pertemuan ke-8. Silakan Mas Sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kadarsa dari ekonomi bisnis. Malam ini mau presentasi dengan judul penggunaan rumusan akuntansi dasar. Rumusan dasar akuntansi 1. Aktiva. Ini mencakup semua sumber daya yang dimiliki perusahaan. Aktif dapat berupa uang tunai, properti, perlengkapan, piutang, dan banyak lagi. 2. Kewajiban. Kewajiban mencakup semua utang yang harus dibayarkan perusahaan kepada pihak lain. Ini bisa berupa uang bank, uang kepada masuk, atau utang lainnya. 3. Modal. Modal adalah investasi awal pemilik atau pemegang saham dalam perusahaan. Ini mencakup semua investasi pemilik yang digunakan untuk pembiayaan operasi perusahaan. Likuiditas. Likuiditas merupakan analisis yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk membayar utang atau kewajiban yang berfungsi menunjukkan dan mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan maupun dalam perusahaan. Menurut Van Westholm, rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memiliki kewajiban (hutang) jangka pendek. Artinya, apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut, terutama utang yang sudah jatuh tempo. 1. Jenis-jenis rasio likuiditas yang digunakan penulis untuk mengukur rasio keuangan secara lengkap. Dapat digunakan jenis-jenis rasio likuiditas yang ada. Adapun jenis yang dapat digunakan untuk mengukur yaitu rasio lancar, rasio kas, rasio perputaran kas. Solvabilitas. Rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, beberapa besar beban utang yang perusahaan dibandingkan dengan aktivanya.
Dalam artian luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan. Jenis-jenis rasio solvabilitas yang digunakan penulis adalah beberapa jenis rasio solvabilitas yang sering digunakan perusahaan. Adapun jenis rasio yang ada di dalam rasio solvabilitas antara lain debt to asset ratio, debt to equity ratio, interest net rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menaikkan kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat aktivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Satu, jenis-jenis rasio probabilitas yang digunakan penulis. Ada beberapa jenis probabilitas yang dapat digunakan adalah A. Hasil pengembalian investasi. B. Hasil pengembalian ekuiditas. Profit margin. Menurut Kashmir 2018, net profit margin adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar laba bersih perusahaan dibandingkan penjualan. Rumus net profit margin menurut Kashmir 2018 200 adalah sebagai berikut. Net profit margin laba setelah pajak dan penjualan. Return ratio menurut Kashmir 2018, return ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban utang jangka pendek sebelum jatuh tempo. Rumusan return ratio menurut Kashmir 2018 adalah sebagai berikut.
return ratio sama dengan aktiva lancar plus utang lancar. Tiga, debt to equity ratio menurut Kashmir 2018. Debt to equity ratio adalah rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rumusan debt to equity ratio menurut Kashmir 2018 adalah sebagai berikut. Debt to equity ratio sama dengan total utang plus utang total modal sendiri. Sekian dan terima kasih. Gampang ya itu ya pertanyaannya ya. Apa perbedaan dari likuiditas dan solvabilitas? Cuma dua aja yang saya tanyakan. Bedanya apa itu? Saya kira tadi Mbak Cici ini berubah orangnya. Ternyata kok beda ini. Ternyata Mbak Sabaria on cam. Ini baru sekali seumur hidup ini. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab dari pertanyaannya Bapak untuk perbedaan antara likuiditas dan solvabilitas. Untuk rasio likuiditas suatu organisasi mengukur kemampuan untuk menerjemahkan aset menjadi uang tunai, dan untuk rasio solvabilitas menentukan apakah suatu perusahaan mampu memenuhi kewajiban keuangannya. Nah, ada suara. Untuk perbedaan antara likuiditas dan solvabilitas, untuk likuiditas untuk mengukur kemampuan manajemen aset menjadi uang tunai, dan solvabilitas menentukan apakah suatu perusahaan mampu memenuhi kewajiban keuangannya. Itu apakah yang gitu Pak? Sudahkah? Ada lagi? Teman-teman ada yang mau menambahkan atau ada yang mau menyanggah? Tidak ada. Tadi dari jawabannya
Kenapa beda sama di slide yang di slide yang dipresentasikan tadi? Kenapa tidak sama, tidak sinkron? Di slide bilangnya apa, jawabannya apa? Apa yang di slide ini salah tentang likuiditas dan solvabilitas? Ya maaf Pak, mungkin lagi ada kesibukan jadi agak ada kelalaian buat saya Pak. Kelalaian apa, menjawab atau membuat slide? Membuatnya Pak. Membuat slide. Iya Pak. Oke. Saya rasa cukup ya. Kalau untuk satu pertanyaan itu sudah bisa menggambarkan keseluruhan. Teman-teman di sini ya, teman-teman semua saya yakin kalau kita sebagai manusia ini kan gampang menilai orang ya. Manusia itu gampang menilai orang, memberikan komentar itu gampang ya, jadi teman-teman pasti sudah bisa nilai antara teman-teman yang lain, antara satu dengan yang lain itu bisa menilai si A kemampuannya seperti ini, si B kemampuannya seperti ini, si C dan seterusnya kemampuannya seperti apa. Kalian pasti bisa lah menilai itu, karena manusia itu paling gampang untuk menilai dan mengomentari. Ya sama juga saya ya, sudah bisa nilai lah bagaimana kemampuan teman-teman di sini. Dari si A sampai si Z sudah bisa ketahuan. Dari presentasi juga ketahuan bagaimana. Kalau saran, nah itu pertanyaannya cukup satu aja sudah bisa menggambarkan semuanya. Kalau saran saya, perhatikan lagi apa materinya, apa perintahnya gitu ya, apa isinya gitu ya. Kalau dari temanya ini kan Microsoft Excel ya, berarti hubungkan dengan penggunaan Microsoft Excel. Ini kan dari judulnya sudah jelas itu penggunaan rumus akuntansi dasar. Penggunaan rumus berarti rumus apa yang digunakan. Nah, seharusnya yang ditampilkan itu ya rumus-rumusnya. Kalau memang ada rumus di Excel tentang likuiditas, ya tampilkan gitu ya. Mungkin sebelumnya tuh ada yang menampilkan seperti itu. Tampilan ini rumus-rumus Excelnya. Nah, harusnya seperti itu, bukan cuma narasi aja, bukan cuma teori aja, karena ini kan Microsoft Excel, tentang Microsoft Excel ya. Harusnya itu keterkaitannya apa, rumusnya apa, rumus dalam Excel apa ya. Jadi teman-teman harus bisa memahami apa tugasnya, apa isi materinya ya. Jangan sampai, kalau menurut saya ini jauh dari apa yang diharapkan dari materinya. Kan yang diminta materinya tentang rumus ya kan. Ya, harapannya itu rumus-rumus Excel yang ditampilkan. Lebih baik lagi kalau ada videonya, itu lebih bagus lagi, teman-teman bisa jelaskan. Itu untuk ini ya, isi materi ya. Isi materinya kurang sesuai. Kemudian lagi-lagi tentang masalah pengucapan, istilah-istilah itu apalagi yang bahasa Inggris. Saya harus mengingatkan terus ini bahwa teman-teman itu adalah mahasiswa yang levelnya itu di atas siswa yang SMP, mungkin SMA, SD bahkan itu pengucapannya sudah bagus. Adik-adik SD mungkin itu sudah, mungkin yang punya anak di sini ya, atau sudah sekolah mungkin. Nah, itu kan anak-anak aja sudah pengucapannya bagus ya. Masa kita yang mahasiswa itu kita yang mahasiswa ini bahasa Indonesia aja yang masih belebet, apalagi yang bahasa Inggris itu masih belebet.
seharusnya mahasiswa itu sudah lumayan pengucapannya sudah bagus, karena kan salah satu syarat ya, nggak tahu sekarang masih pakai ini syaratnya apa bukan, syarat untuk wisuda atau wisuda mungkin ya, atau pendadaran gitu ya, ada ini kan TOEFL, tes bahasa Inggris. Mahasiswa tuh pasti ada melewati tes bahasa Inggris. Bagaimana mau lulus tes kalau pengucapan aja masih belebet-belebet? Jadi bagaimana caranya? Ya belajar, dibiasakan mengucapkan bahasa Inggris. Kita sering itu nggak pede gitu loh kalau ada yang kayak likuiditas, istilah-istilah yang jarang kita tuh sudah nggak pede duluan. Jadi kan nggak pede ya grogi sendiri nyebutnya. Kayak yang poin ketiga, poin yang pertamanya dari slide itu ya, setelah probabilitas itu ya, ada kan poin pertama di sini punyanya Mas Kodar, profit margin. Nah setelah itu kan current ratio. Nah kalau ini kan biasanya kita nggak pede nih, current ratio mungkin dibaca kayak gitu ya. Yang ketiga debt to equity ratio. Nah itu kan kita banyak yang nggak pede duluan gitu loh, karena nggak pede ya grogi, bacanya ya nyebutnya salah-salah. Makanya harus dibiasakan. Jadi teman-teman kalau memang presentasi seperti ini, apalagi kalau sendiri ya, kalau menurut saya teman-teman itu berani loh presentasi itu sendiri. Saya aja dulu kuliah presentasi ini kelompok bertiga, berdua, nggak pernah sendiri lah. Makanya teman-teman ini hebat, berani betul sendiri-sendiri gitu loh. Karena ya menurut saya berat, satu materi itu satu orang aja yang kalau kelompok kan bagi-bagi tuh. Misalnya kalau bertiga kan ya dibagi 3, bagian 1 sampai 3, bagian 4 sampai 6, bagian 7 sampai 9 kan gitu. Lebih ringan lah. Kalau ini kan sendiri ya hebat. Saya kan kemarin waktu kelompok ini kan saya nggak ikut campur ya, terserah teman-teman aja mau atur bagaimana gitu ya. Kalau memang sendiri ini tidak efektif, memang kayaknya nggak bisa backup sendiri, nggak bisa membuat tugas secara baik, ya lebih baik ya dibikin kelompok aja 2 atau 3 orang, 2. Kalau kalian 6 ya mungkin satu kelompok 2 orang ya, jangan menyusahkan diri sendiri. Kalau bisa berdua ya berdua aja, karena saya kan nggak minta harus 1 orang kan, enggak. Cuma ya itu nggak tahu kenapa nih pada berani gitu loh, sendiri-sendiri satu materi sendiri, hebat betul. Berani ngambil materi satu materi sendirian gitu. Tuh kalian bisa bayangkan nggak kalau kalian di saat seminar proposal seperti ini, sudah bisa bayangkan nggak kalian dari makalah yang kalian buat, slide yang kalian buat, kemudian performa kalian saat bagaimana kalian presentasi, kalau masih begini tidak ada perubahan, kalian sudah bisa bayangkan nggak bagaimana? Kalian nggak mungkin kan nanti kalau ditanya, mungkin ini Pak nanti Pak Repi bisa menjelaskan lebih lanjut, kan nggak mungkin ya kalau seminar proposal. Seharusnya ya waktu menuju seminar ini ya seperti kayak presentasi ini ya, digunakan sebaik mungkin untuk belajar membuat makalah, belajar membuat slide, belajar berbicara, public speaking. Jadi apa gitu ya, dicoba di challenge diri kita nih, di challenge. Mungkin kita makalahnya masih berantakan ya, kita belajarlah buat mengetik itu yang bagus, susunannya sedikit demi sedikit. Itu slide-nya mungkin yang kita narasi aja semua, tulisan ya mungkin coba diperbaiki di mata kuliah ini, nanti diperbaiki mata kuliah selanjutnya, diperbaiki lagi. Dan ada challenge-nya gitu loh, men-challenge diri sendiri. Mungkin kita bikin slide itu narasi aja, kopas aja dari makalah, kopas. Nah, mungkin coba di challenge, mungkin kita ndak kopas, kita coba dengan kalimat kita sendiri gitu ya, kita masukkan di slide gitu. Per slide itu kita coba kita ketik
dengan kalimat kita sendiri, dengan pemahaman kita sendiri, atau munculkan gambar kah, video kah. Nah, kalau dari presentasi ya challenge-nya di awal mungkin kita baca teks terus ya. Kan kalau saya perhatikan tuh mahasiswa dia lihat HP terus tuh. Kalau presentasi lihat ke HP terus, dan dilihatnya temannya yang di depan atau yang ada di sini nih, nggak dilihat teman-temannya, lihat HP aja, fokus terpaku dengan membaca tuh Bang, bacain sampai selesai. Mungkin tahap awal begitu, nanti di challenge lagi, coba dikurangin gitu ya baca ininya, sesekali ngeliat ke teman-teman. Di challenge lagi coba dibuat mungkin di kertas gitu ya, oretan-oretan subbab-subbabnya gitu ya, tinggal dilihat aja subbabnya, nanti tinggal dijelaskan. Nah itu di challenge. Cuma saya mau menekankan bahwa kalau kalian sudah berani mengambil satu materi itu satu orang, ya berarti kalian harus tanggung jawab. Tanggung jawabnya adalah harus menguasai materi. Entah ya, intinya kalau seperti ini ya, presentasi seperti ini, kalian tugasnya presentasi, itu adalah amanah dan tanggung jawab buat kalian. Kalau kalian dapatnya materi itu, ya tanggung jawab kalian itu menguasainya. Yang paling utama itu menguasai materi. Itu sih yang paling utama, itu yang paling utama. Kita kan gampang ya kalau nilai orang tuh menguasai materi apa enggak, dari baca judul slide aja kalau sudah salah itu fatal, itu sudah dianggap, kalau saya anggap enggak menguasai materi deh. Kalian bisa bayangkan kan, kalau kalian misalnya ikut seminar, misalnya saya pemateri, kalian lagi seminar nih sama saya pematerinya nih. Bayangkan kalau saya sebut judulnya aja sudah salah. Atau saya menjelaskan itu menyebutkan istilahnya salah gitu ya. Bisa dibilang itu enggak menguasai materi tersebut. Ya. Kalau sampai salah itu fatal betul. Kemudian ya itu ya, menguasai materi. Ya ini sebenarnya batu loncatan aja buat seminar proposal. Kan seminar proposal gini aja lagi. Nanti kan ada yang nonton juga biasanya tuh. Kalau yang offline tuh kan nanti ada teman juga yang lihat, ya kan, nonton. Kurang lebih sama aja begini, cuma di sana ya dosennya lebih dari satu. Dan betul-betul harus menguasai apa skripsinya. Ya sama aja kayak gini. Materinya kalian dikasih apa ya harus kuasai lah. Sebenarnya saya kurang ini juga kalau jawabannya itu ya nanti mungkin Pak Rifi bisa menjelaskan. Kok dilempar ke saya? Tanggung jawab kalian lah itu. Nah, paling saya nanti kan menambahkan apa yang perlu ditambahkan. Kalau dilempar ke saya, tuh ya. Ya, saya sih harapannya teman-teman nanti ya lebih baik lah. Sudah skripsi, sudah seminar itu lebih baik. Ya sampai pelangga pelongo ya. Ditanya nggak ngerti itu, aduh jangan sampai. Karena saya tadi bilang ya ini sama kayak skripsian sebenarnya. Jadi kalau skripsian itu kan kita neliti ya, kita melakukan penelitian itu kan kita harus paham kan penelitian kita tuh apa. Kan ditanya paling itu. Ini maksudnya apa? Kan gitu. Ini kamu ngapain nih, penelitiannya gimana? Kan gitu-gitu. Kalau tugasnya apa ya? Kita harus pahami apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, kan itu kan intinya. Kalau kita nggak paham ya selesai. Tuh ya, mungkin itu aja, saya ngasih masukan aja, lebih ke sharing aja. Saya cuma bisa mengingatkan aja sama teman-teman ini. Minggu depan nanti saya ingatkan lagi ya, nanti kan kita nggak tahu ya hidayah itu kapan datangnya. Saya cuma bisa mengingatkan ini apa yang perlu diperbaiki. Tapi alhamdulillah tuh saya lihat sudah ngumpul semua ya, sudah ngumpul semua di classroom, bagus. Tugas-tugasnya sudah dikumpul. Terus ada yang mau bertanya enggak?
nggak ada. Nah, saya ada yang nanya, Pak, kalau misalnya kayak public speaking gitu kan, kalau misalnya kan saya bilang kalau skill public speaking itu kan berbicara itu yang tadi ada saya jelaskan kan, yang mungkin level 1 itu yang baca teks terus, nanti kan meningkat ya kan. Mungkin yang sudah expert itu dia sudah tidak baca teks lagi, sudah di luar kepala lah, sudah di luar kepala, dan bisa menjelaskan itu dengan enak gitu ya, tanpa lihat HP atau apa. Mungkin bisa lihat HP tapi mungkin ya cuma ini aja sebagai supaya nggak lari dari konteks lah, misalnya subbabnya aja gitu ya, selebihnya kan dijelaskan sendiri. Nah, itu gimana Pak caranya? Ada yang nanya saya di kelas. Ya, kalau skill seperti itu ya tergantung dari seringnya kita ngomong itu, seringnya. Kalau kita sering itu melakukan itu tuh, ya insya Allah biasa sudah, tanpa kita sadari ya. Kalau sudah sering, kalau teman-teman pasif diam terus ya gitu-gitu aja. Ya kita nggak bisa lah tiba-tiba ngomong langsung bagus ya, pasti di awal-awal ya belebet-belebet juga, terputar-putar mungkin, atau enggak masih menjelaskannya atau bertanyanya mungkin masih mutar-mutar, ya enggak apa-apa lah, namanya belajar. Jadi tergantung itu, biasa karena terbiasa. Nah, jadi sering-sering aja tuh nanya atau di kelas itu ya, nanya apa gitu, tanya aja, belajar ini, sering-sering ngobrol, sering-sering bertanya, supaya sudah terlatih gitu berbicara yang bagus. Oke, kalau tidak ada kita sudahi ya. Terima kasih semua yang sudah hadir, Mas Kaudar juga yang sudah presentasi ya. Untuk teman-teman semua, semoga lebih baik ke depannya ya, tetap semangat kuliah. Tidak ada kata terlambat untuk teman-teman, karena kita belajar kan sampai menuntut ilmu itu sampai akhir hayat ya, sesuai hadisnya seperti itu. Jadi berapapun umurnya ya belajar terus. Mbak Cici? Untuk minggu depan kita tetap masuk Zoom dulu atau gimana Pak? Mau offline ya? Mau offline emang? Terkait BTS-nya Pak. Oh, nanti saya kabarin BTS-nya. Baik Pak. Nah, tadi ada yang ngechat tuh. Siapa tadi? Kenapa nak ngomong aja gitu loh? Mas Abdul Habib Pak. Ngomong aja. Mana orangnya? Pak izin live Google Meet, ada kerjaan Pak, terima kasih. Oke. Yang tadi kalau istilah kerennya tuh long life learning. Long life learning itu artinya belajar seumur hidup. Long life learning itu bahasa kerennya. Nah, cuma di dalam hadis itu sudah disebutkan kita tuh menuntut ilmu tuh dari buayan, dari lahir sampai akhir hayat. Cuma sekarang itu sudah ada istilahnya long life learning ya. Jadi yang tua-tua juga, ya profesor itu mereka juga ya belajar juga, masih belajar terus lah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, sama.